wabarakatuh. Halo sahabat FKLSN, salam literasi, ayo membaca. Sobat FKLSN, saya punya pantun nih buat kalian semua. Indahnya suasana di pagi hari, mendengar kicau burung yang sedang bernyanyi. Halo sahabat FKLSN yang baik hati, perkenankan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marwanti dari SMA Negeri 1 Lasem. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Asal Usul Desa Sendang Asri yang disusun oleh Edi Sugianto. Pada zaman dahulu, di tengah-tengah hutan belantara yang banyak ditumbuhi pepohonan, ada sebuah telaga kecil yang airnya sangat jernih. Begitu jerihnya, ikan dan apapun yang ada di dasar telaga itu terlihat begitu jelas, dan orang-orang yang melihatnya pasti akan kagum dengan telaga itu. Sayangnya, masih banyak orang yang belum tahu tempat itu. Beredar kabar dari orang-orang di sekitar hutan bahwa telaga itu terkenal sangat angker. Meskipun terkenal angker, orang-orang desa sering menggunakannya untuk mencuci pakaian dan juga mandi. Suatu hari, ada seorang perempuan muda bernama Sri yang pergi ke telaga itu sendirian untuk mencuci pakaian. Entah mengapa dan tidak biasanya, ia pergi ke telaga itu sendirian. Biasanya, para penduduk, terutama perempuan-perempuan desa, pergi ke telaga beramai-ramai untuk mencuci pakaian dan juga mandi. Sedang sibuk mencuci pakaian, entah datang dari mana, tiba-tiba di dekat pohon persis di belakang Sri muncullah seorang laki tua berjenggot panjang. Ia memakai pakaian serba putih. Hal itu membuat Sri takut dan juga terkejut. Dalam ketakutannya itu, Sri memberanikan diri untuk bertanya kepada laki tua berjenggot panjang itu. Si Mbah ini siapa? Kok tiba-tiba ada di sini? Mengagetkan saya saja, Mbah. Tanya perempuan itu. Ketahuilah, Do, aku ini penunggu telaga di sini. Akulah yang sering dipanggil Mbah Jenggot. Menjawab pertanyaan dari Sri, laki tua berjenggot panjang itu menghilang entah kemana. Hal itu semakin membuat Sri takut. Ia bergegas mengambil pakaian yang belum selesai dicuci dan pergi meninggalkan telaga itu. Di desa dan bertemu dengan orang-orang di desa. Dengan nafas tersengal-sengal, ia berusaha menceritakan apa yang terjadi di telaga. Tolong! 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 Ada apa, Sri? Ada apa? Kamu kenapa, Sri? Kamu kenapa? Hal itu membuat para penduduk penasaran apa yang terjadi dengan Sri. Tolong aku. Tadi di telaga aku bertemu dengan Pak Jenggot. Dia sangat menyeramkan. Setelah mendengar cerita dari Sri, para penduduk mulai takut untuk pergi ke telaga. Padahal telaga itulah satu-satunya tumpuan bagi para penduduk untuk melakukan aktivitas mencuci dan juga mandi. Namun
ada seorang pemuda yang tidak percaya sama sekali dengan apa yang diceritakan oleh Sri. Ia tidak akan pernah percaya sebelum dirinya sendiri membuktikannya. Halah, Sri, itu paling cuma halusinasimu saja. Aku tidak akan pernah percaya sebelum aku sendiri yang membuktikannya. Kemudian ketika hari menjelang maghrib, pemuda itu pergi sendirian ke telaga yang tidak jauh dari hutan. Ketika ia sampai di telaga, ia langsung melepas bajunya dan terjun ke telaga untuk mandi. Ketika ia sedang sibuk mandi, tiba-tiba angin bertiup kencang. Muncullah seorang lelaki tua berjenggot panjang. Pemuda itu seketika terkejut dan juga takut. Tapi ia memberanikan diri untuk bertanya kepada lelaki tua berjenggot panjang itu. Simbah ini siapa? Kenapa malam-malam seperti ini datang ke telaga ini? Laki tua berjenggot panjang itu tidak menjawab pertanyaan dari pemuda itu. Pemuda itu bertanya sekali lagi. Simbah ini siapa? Cepat, jawab pertanyaanku. Jangan berusaha menakut-nakutiku. Aku tidak takut. Akulah Bajenggot, penunggu telaga ini. Setelah mendengar jawaban dari laki tua berjenggot panjang itu, pemuda itu langsung seketika pingsan. Dan ketika ia bangun di keesokan harinya, barulah ia percaya bahwa apa yang diceritakan oleh Sri memanglah benar. Telaga itu memanglah angker. Dan orang-orang di sekitar hutan menyebut daerah tempat telaga itu berada dengan sebutan Sendang Asri, yang berasal dari kata sendang yang artinya telaga yang airnya sangat jernih, dan asri karena sekitar Sendang banyak sekali ditumbuhi pepohonan yang membuatnya semakin asri. Di dekat pohon tempat munculnya Bajenggot menemui Sri, ada sebuah sumur. Orang-orang di sana menyebutnya dengan sumur Bendo. Sumur itu tidak pernah kering meskipun kemarau berkepanjangan. Padahal para penduduk sering mengambil air dari sumur tersebut. Suatu hari ada seorang laki dari Cina yang merantau dan tersesat di daerah itu. Merasa badannya sangat kotor dan juga berkeringat. Akhirnya ia memutuskan untuk mandi di sumur itu. Badanku kotor sekali, bau sekali. Di sana ada sumur. Sebaiknya aku mandi saja di sana. Dan kebetulan di dekat sumur ada seorang penduduk bernama Pak Timbul yang sedang sibuk mencari rumput. Laki Cina itu pun bertanya kepada Pak Timbul. "Permisi Pak, permisi." "Oh ya Mister, ada apa?" "Sumur apa ini Pak?" Oh, ini ya Mister. Penduduk sini sering menyebutnya dengan sumur Bendo. "Apa? Bendan? Sumur Bendan?" Bukan Mister, ini sumur Bendo. Karena laki Cina itu tidak bisa menyebut kata Bendo dan selalu menyebut kata Bendan, akhirnya sumur itu bernama Sumur Bendan. Dan sekarang tempat sumur itu berada menjadi sebuah dukuh yang bernama Dukuh Bendan, yang berada di Desa Sendang Asri, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Demikianlah kisah asal-usul Desa Sendang Asri dan juga Dukuh Bendan. Keduanya saling berkaitan erat. Sekarang Desa Sendang Asri menjadi salah satu desa seni dan budaya di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Terima kasih sahabat FGSN.
Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leri